adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa untuk mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita di setiap saatnya. Nah, sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita akan melanjutkan sekolah minggu kita nih. Lalu kita akan berdoa dahulu ya, meminta penyertaan dari Tuhan Yesus untuk sekolah minggu kita. Lalu kita satukan kedua tangan, lipat jemarinya, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu setiap harinya yang melimpah kepada kami. Kami semua akan menjalankan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Bapak, walaupun masih virtual, melalui YouTube, melalui streaming. Kami tetap semangat untuk memuji nama-Mu. Dan sertailah kegiatan kami dari awal hingga akhir dan karuniai kami dengan ilmu yang melimpah sehingga firman-Mu Tuhan nantinya bisa masuk ke akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Emel mau tanya nih. Pernah tidak adik-adik melihat teman adik-adik mendapatkan hal yang menyenangkan? Misalnya, mendapat prestasi di sekolah, menang lomba, dapat hadiah. Kira-kira adik-adik iri tidak melihat teman kalian mendapatkan hal yang menyenangkan? Hati-hati, jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik, jadi dengki, jadi dengki. Tuhan Yesus sedih. Hati yang lemah lembut miliki, hati yang penuh syukur tak henti, bahagia di hati kan ku raih. Oh indah sekali. Nah, kan adik-adik sudah pernah melihat teman adik-adik mengalami hal-hal yang menyenangkan. Lalu, kalau hal-hal sebaliknya adik-adik pernah lihat tidak? Misalkan ya, seperti dimarahi guru,
jatuh sampai terluka, mendapatkan nilai jelek, dan masih banyak hal lainnya yang menyedihkan. Lalu bagaimana ya sikap kita untuk menyikapi hal tersebut di saat menyenangkan maupun menyedihkan? Adik-adik tahu tidak caranya? Nah, untuk firman Tuhan kali ini, Kak Iki yang akan membawakannya. Firman Tuhannya akan mengingatkan kita bagaimana cara bersikap untuk menangani hal yang menyenangkan maupun menyedihkan. Tapi sebelum kita masuk ke firman, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Iki. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih untuk Kak Imel yang tadi sudah memimpin pujian bersama adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga hari ini, kira-kira adik-adik sudah siap nggak untuk mendengarkan cerita Alkitab? Hari ini, Kak Iki akan menceritakannya bagi kita semua. Cerita Alkitab kita hari ini merupakan cerita kelanjutan dari cerita yang minggu lalu. Kalau adik-adik masih ingat bahwa minggu lalu itu bercerita tentang bagaimana Allah mengampuni bangsa Niniwe atau kota Niniwe, sehingga kota Niniwe yang tadi mau ditunggang-balikan oleh Tuhan, mau dimusnahkan oleh Tuhan, tapi mereka malah diampuni oleh Tuhan sendiri, sehingga mereka tidak jadi dihukum. Itu semua karena orang-orang kota Niniwe mau bertobat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Yunus. Nah, hari ini Kak Iki akan melanjutkan cerita Alkitab yang minggu lalu setelah kota Niniwe diampuni oleh Tuhan. Adik-adik bisa tebak nggak apa yang terjadi? Untuk itu, mari kita tonton bersama-sama video berikut ini. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana Nabi Yunus tidak senang melihat kota Niniwe diampuni oleh Tuhan. Hal ini dikarenakan Nabi Yunus kecewa sama Tuhan setelah perjalanannya mulai dari Tarsis sampai ke kota Niniwe dengan berbagai macam yang dialami oleh Nabi Yunus, mulai dari ia dibuang ke laut, setelah itu dimakan oleh ikan besar, kemudian berdiam di dalam perut ikan besar selama 3 hari, lalu dimuntahkan kembali, sehingga Nabi Yunus tidak terima kalau seandainya kota Niniwe diampuni oleh Tuhan. Nabi Yunus itu lupa kalau Allah yang ia sembah merupakan Allah yang maha pengampun, sehingga ia mengampuni kesalahan kota Niniwe setelah kota Niniwe melakukan pertobatan, sehingga mereka tidak jadi ditunggang balikan oleh Tuhan, tidak jadi dihukum oleh Tuhan, tetapi mereka diampuni oleh Tuhan. Seharusnya reaksi yang diberikan oleh Nabi Yunus adalah ia juga bersyukur untuk keselamatan yang boleh terjadi, pengampunan yang boleh terjadi atas kota Niniwe. Bukan merasa kecewa dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kota Niniwe. Ingat nggak tadi apa yang disampaikan oleh Kak Imel di awal? Bagaimana seharusnya kita merespon ketika kita melihat bahwa teman kita mengalami hal yang menyenangkan. Hal menyenangkan seperti apa sih Kak Iki? Misalnya, saat teman kita mendapat peringkat di kelas, atau mendapat pujian dari guru, atau mendapatkan juara lomba misalnya, atau mendapatkan hadiah atau
hal menyenangkan lainnya. Yang menjadi respon kita adalah turut merasa senang, bukan merasa iri, tetapi itu boleh menjadi motivasi kita untuk bisa mendapatkan hal yang sama seperti teman kita alami. Sehingga kita turut juga bersyukur untuk kebahagiaan yang teman kita miliki. Begitu juga sebaliknya adik-adik, ketika kita melihat teman kita atau saudara kita mengalami kesusahan, kesedihan, misalnya ia dimarahi oleh guru, dimarahi oleh orang tua, mungkin ia terjatuh atau luka, yang seharusnya kita lakukan adalah menghibur, menolong, dan membantu, bukan malah tertawa atas kesedihan orang lain atau bahkan mengejeknya teman-teman. Tapi kita harus turut merasakan apa yang dialami oleh teman kita, bahkan membantu dan menolong dia. Hal ini seperti perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Dan ayat ini akan dibacakan oleh teman kita Banyu untuk kita semua. Teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Banyu karena sudah membacakan ayat Alkitab kepada kita semua. Kita diingatkan lagi untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan bersedihlah dengan orang yang merasa sedih, bukan melakukan hal sebaiknya atau bahkan melakukan hal seperti Nabi Yunus yang merasa sedih ketika kota Niniwe diampuni oleh Tuhan. Ia merasa kecewa sama Tuhan, tetapi seharusnya menjadi respon kita semua adalah merasa bersyukur ketika hal menyenangkan itu terjadi di sekitar kita atau bahkan dialami oleh kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya hari ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus boleh memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan sekolah minggu yang boleh terjadi hari ini. Biarlah ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan perdengarkan bagi kami, di mana mengajarkan kami untuk senang ketika orang lain senang, dan sedih ketika orang lain merasa sedih, bukan merasa iri ketika orang lain senang ya Tuhan. Bapa dalam kerjaan surga segala kehidupan kami, biarlah kami senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan sendiri. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, sampai minggu depan. Bye bye adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya.